Wabarakatuh. Alhamdulillah tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah Taala. Sekarang kita berada di sampingnya perkuburan Baqi. Rasulullah mengatakan Jannatul Baqi. Sana. Sudah sana ya. Yang ada pagar ini. Sana. Ada tembok besar nih. Ini namanya perkuburan Baqi, yang mana di sini dikubur sekitar kurang lebih 10.000 para sahabat. Berapa jumlah para sahabat? 124.000. Yang ditanam di sini cuma 10.000. 114.000 kemana? Menyebarkan agama ke seluruh dunia sampai tidak tahu di mana pusaranya. Waktu itu Rasulullah mengadakan taskilan wada, taskilan terakhir. Sahabat yang menghadap sana apa? Arahnya sana. Saya tak paham. Timur ke barat ke saya tak paham. Yang menghadap ke barat berangkat ke barat tak balik lagi. Yang menghadap ke timur berangkat ke timur tak balik lagi. Yang ke selatan berangkat ke selatan tak balik lagi. Begitu pula yang menghadap ke utara berangkat ke utara tidak balik lagi. Mereka menyampaikan tentang dakwah, tentang kemuliaan Allah SWT, keagungan Allah SWT, dan pentingnya mengamalkan agama. Sehingga yang tersisa di sini cuma 10.000 saja. Di antara yang 10.000 itu ada di antaranya adalah khalifah yang ketiga. Siapa mereka? Siapa dia? Assalamualaikum. Sayyidina Utsman. Ya, Sayyidina Utsman ini masuk Islam asbab bibinya. Bibinya berdakwah kepada Sayyidina Utsman, sehingga dia pun mengucapkan syahadat. Dia seorang yang kaya raya. Dia pun dermawan. Kemudian di antaranya dia keutamaannya, dia juga yang termasuk sahabat yang membukukan Al-Quran, mengkitabkan Al-Quran. Dikumpulkan para sahabat yang hafal Al-Quran, yang ada hafal 2 juz, 10 juz, 5 juz, semuanya dikumpulkan. Karena waktu itu khawatir orang-orang yang hafal Al-Quran terbunuh dalam peperangan, sehingga Al-Quran hilang dari jiwa orang-orang muslim. Akhirnya berkumpullah termasuk Sayyidina Umar, Abu Bakar, dan Sayyidina Utsman mengkitabkan Al-Quran yang ada di dalam jiwa para sahabat. Sehingga ada salinannya kalau di Mekah, di Museum Al-Haramain itu, termasuk versi yang ketiga. Di sana Al-Quran itu tidak ada titik dan harkatnya. Macam mana bisa baca? Saya tantang jemaah, siapa yang bisa baca Al-Quran ini, saya kasih hadiah. Tak ada yang bisa, karena tidak ada titik, tidak ada harkat. Macam mana bisa baca? Karena mereka itu membacanya dengan hati, dengan hafalannya. Dia tulis tangan kah, Ustaz? Tulis tangan. Tulis tangan. Tulis tangan. Baiklah tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah Taala. Kemudian di sini juga dikubur seorang sahabat yang bernama Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf ini adalah seorang yang kaya luar biasa. Sampai dia kekayaannya itu satu saat dia pingin bangkrut, pingin miskin. Akhirnya dia beli seluruh kurma yang ada di Madinah ini. Dia masukkan dalam gudang supaya busuk, supaya rusak. Lepas itu dia pikir kalau sudah rusak maka akan bangkrut. Suatu hari ada orang-orang yang matanya sakit, cari obat kemana-mana. Ada yang mengatakan kalau kamu mau sembuh matamu yang sakit, makanlah kurma yang busuk. Datanglah kepada Sayyidina Utsman. Sayyidina Abdurrahman bin Auf, dia makan kurma yang busuk itu, maka penyakitnya sembuh. Dia kabarkan kepada orang-orang, sehingga apa? Sayyidina Abdurrahman yang ingin bangkrut itu kurmanya dibeli semuanya, tidak jadi bangkrut. Tidak jadi miskin. Saking dermawannya, sampai Sayyidina Umar mengatakan, wahai Abdurrahman, jika engkau bersedekah semacam itu, maka hartamu akan habis. Tapi Sayyidina Utsman yakin dengan apa yang dikatakan oleh Rasulullah. Rasulullah pernah bersabda, ma naqasa malun min shadaqah, bal yazdad, bal yazdad, bal yazdad. Tidak akan berkurang harta yang disedekahkan, bahkan bertambah. Tidak usah khawatir kita sedekah sekecil apapun, yang penting ikhlas, maka akan Allah balas dengan gunung Uhud yang berupa emas. Tahu tak? Gunung Uhud
Gunung Uhud itu jarak tempuhnya 7 kilo. Besok kita lihat langsung Uhud insya Allah. Selalu dijadikan gambaran, barang siapa yang bersedekah sebiji kurma saja, yang ikhlas karena Allah Ta'ala, maka akan dibalas dengan sebesar bukit Uhud yang berupa emas. Ikhlas, tapi syaratnya harus ikhlas. Tidak ada riya, tidak ada mau dipuji orang lain. Kemudian di sini pula dikubur istri-istri Rasulullah. Kaget tak? Istri-istri Rasulullah. Berarti istri Rasulullah bukan sama tuh? Banyak, 11. Yang dikubur di sini ulama mengatakan 9. Yang dikubur di Mekah 2 orang saja. Siti Khadijah dan Siti Maimunah. Yang termaktub dalam sebuah nazam itu mengatakan antis ini suatin wafatul Mustafa khuyirna fakhtarna nabiyal muqtafa Aisyatun wa Hafsatun wa Sauda Safiyatun Maimunatun wa Ramlah Hindun wa Zainabun kadza Juwairiyah lil mu'minina ummahatun mardiyah. Semuanya itu diridhoi oleh Allah. Kalau yang termaktub dalam kitab ada 9. Dalam versi sejarah yang lain mengatakan 11. Rasulullah itu bukan playboy, bukan. Rasulullah menikahi itu yang suaminya meninggal di peperangan, takut anaknya yatim. Sekarang ada yang mengatakan sunnah Rasul, nikah lebih dari 2 sunnah Rasul. Boleh. Tapi nikahi janda-janda tua yang ada di sekitar kita. Jangan cari yang perawan-perawan. Kasihan mereka. Nah, itu namanya sunnah Rasul. Sekarang bukan sunnah Rasul, nafsu. Nafsu kan? Betul tak? Betul, sekarang nafsu, bukan sunnah Rasul. Nafsunya. Kemudian di sini juga dikubur putra dan putri Rasulullah bersama Siti Khadijah, termasuk Siti Fatimah, Siti Aisyah, Ummi Kulsum, dan Ruqayyah. Semuanya ada di sini. Boleh kita balik badan, kita ziarah kepada mereka.